dan kita juga berjanji untuk menjaga satu sama lain, ya kan Sal? Benar Sal. Makasih ya yang pada doain kita, itu banyak banget yang doain kita Sal. Aku harus bisa mengulur waktu supaya punya kesempatan untuk mendapatkan hati Ariana lagi. Saka tampak kebingungan. Saka hela nafas, aku gak tahu lagi Ri, cara apa yang bisa dipakai buat mengulur waktu. Riri tampak ikut berpikir. Cuttu 31, EXT. Suatu tempat, siang tampak Dante menghela napas setelah mendengar perkataan Galvin. Dante, buat saya pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Saya gak mau main-main untuk memutuskan sebuah pernikahan. Karena saya juga produk dari kegagalan pernikahan. Dante dan Galvin terdiam sejenak. Alvin, kamu benar, pernikahan memang bukan sesuatu yang main-main, jangan sampai kamu menyesal nantinya. Galvin tersenyum miris. Cuttu 32, EXT, depan rumah Ariana, siang established rumah Ariana. Tampak Riri dan Saka lagi bicara berdua. Riri, gimana kalau kamu nanti gugat harta gono gini ke Ariana? Saka tampak terkejut. Saka, kayaknya itu berlebihan deh. Lagian itu hal yang gak mudah juga. Riri kesal dan sewot. Riri, kamu bisa bikin keterangan palsu, kebohongan kayak kemarin-kemarin aja bisa kamu kalukan. Masa yang kayak gini gak mau? Jeda, dengar ya Saka, hal ini akan memperlama proses perceraian kalian. Itu kan yang kamu mau. Saka lalu berpikir, Saka, apa gak ada cara lain ya? Riri menghela napas. Riri, gini deh, coba kamu nanti diskusi sama pengacara kamu itu. Dia pasti punya saran yang baik. Saka mengangguk paham. Cuttu 33, EXT. Pinggir jalan, sore tampak Dinda berdiri di pinggir jalan sambil liatin HP-nya dan menunggu taksi. Kamera Cheng fokus Dita dan Dion jalan mesra ke arah Dinda. Dinda pun papasan sama Dion dan Dita. Dita agak terkejut lalu berusaha jaga jarak dengan Dion dan Sok Jaim melihat Dinda. Dinda, hai, Dita. Abis dari mana? Dinda liatin Dion. Dinda juga sempat lihat tadi pas Dita dan Dion kelihatan akrab sebelum Dita menyadari keberadaan Dinda. Dita dari sana. Dita tampak jutek ke Dinda. Tapi Dinda justru sangat ramah ke Dita. Dita duluan ya. Dita pun pergi karena gak mau berlama-lama. Setelah Dita pergi, Dinda baru kepikiran sesuatu. Dinda, gue tadi harusnya bilang kali ya kalau mau ketemuan sama Saka. Dinda melihat kepergian Dita yang sudah cukup jauh. Cuttu 34. INT, rumah Ariana, malam established rumah Ariana. Tampak Ariana baru sampai di rumah, disambut bias. Ariana, gimana Bi, rumah aman hari ini? Bias aman sih non, tapi... Ariana memandang Bias bingung. Ariana, tapi apa? Bias, tapi tadi ada tamu yang datang. Bias berbalik ambil bunga yang ada kartu ucapannya. Bias, dia kasih ini buat non Arin. Ariana menerima bunga dan membaca kartu ucapannya. Insert pop-up isi kartu ucapan dibarengi OS Saka, andai saja tiap kelopak bunga ini bisa mewakilkan kata maaf dariku, akan aku kirimkan bunga sebanyak apapun yang kamu mau, hingga kamu bisa memaafkan aku. Saka, wajah Ariana tampak tidak suka mendapatkan bunga dan ucapan dari Saka. Bias, maafin Bibik ya non, Bibik gak berani nolak. Pasti non Arin gak suka ya. Ariana menghela napas dan aksihin bunga ke Bias lagi. Ariana, iya Bik, gak apa-apa, tapi ini tolong jauhkan dari Arin, terserah mau Bibik apaan. Ariana kemudian masuk ke dalam kamarnya. Bias menatap Ariana dan bunga bergantian dengan bingung. Bias, ini kembang mau diapain ya? Bias pun jalan ke dalam membawa bunga. Cuttu 35, EXT, Ariana Glow, malam established kantor Ariana. Tampak Sisil yang berlari kecil keluar dari kantor dan menghampiri Coki. Sisil, duh sorry ya, lama ya nungguin gue. Tiba-tiba banyak kerjaan tadi jadi mau gue beresin dulu. Coki tersenyum ke Sisil. Coki, udah santai aja kali. Gue mau ajak lo ke suatu tempat nih. Mau ya? Sisil tampak ragu melihat Coki.
Sisil bukan tempat aneh-aneh kan? Coki lalu tertawa sambil buka pintu mobil. Coki bukan dong, ini tempat spesial. Sisil ya udah ayo, lagian gue nebeng ini. Entar kalau gue gak mau lo turunin gue di jalanan lagi. Coki tertawa lagi. Sisil masuk ke dalam mobil Coki. Coki menutup pintu sambil tersenyum senang. Coki masuk ke mobilnya dan mobil Coki jalan menjauh. Cuktu 36. INT. Cafe, malam white shoot jalanan kota malam hari. Tampak Dinda kasih paperback ke Saka. Saka memasang wajah bingung. Saka apa ini? Dinda ini teh Jepang, bagus buat kesehatan. Kebetulan ada temen aku yang kirimin, karena kebanyakan jadi bagi buat kamu, jeda aku juga mau saitang yu sama kamu, Sak. Sumpah sebenarnya aku malu banget. Waktu itu aku panik banget dan bingung harus hubungin siapa lagi, dan jadinya telepon kamu. Saka tersenyum saja. Saka gak apa-apa kok Din. Saka lalu tampak penasaran. Saka tapi kamu gak apa-apa kan sekarang? Dinda mengangguk pelan. Dinda sekarang aku aman, suami aku lagi keluar kota. Saka tampak makin penasaran. Saka sorry ya Din, tapi kenapa lo masih bertahan sama suami lo sih? Dinda menatap Saka. Cuktu 37. INT. Kamar Ariana, malam established rumah Ariana. Tampak Ariana bersandar di head tempat tidur. Ariana sudah selimutan sambil memegang gelas susu hangat. Ariana tampak termenung. Dia mengingat-ingat kejadian di persidangan, dan Saka yang berkali-kali beging dan meminta maaf. Insert flashback kejadian di persidangan dan beberapa usaha Saka yang memohon ke Ariana untuk balikan. Ariana menghela napas dan tampak lelah dan mengusap wajah. Ariana meletakkan gelas susu di samping tempat tidur. Ariana how? Aku pikir proses perceraian ini akan mudah, ternyata sikap Mas Saka benar-benar bikin rumit semuanya. Jeda aku harus kuat ya, semangat Rin. Ariana menepuk-nepuk bahunya sendiri beberapa saat. Kemudian mematikan lampu dan bersiap tidur. Cuktu 38. INT. Cafe, malam tampak suasana kafe yang tenang dan tidak terlalu banyak pengunjung. Saka dan Dinda sedang saling menatap. Saka menunggu jawaban Dinda dengan penasaran. Dinda ya karena, aku cinta sama suami aku, Sak. Dinda menertawakan diri sendiri dan menghela napas. Dinda ternyata yang orang-orang bilang benar ya, cinta itu bikin seseorang jadi bodoh. Jeda dari kami pacaran, suami aku itu jadi orang yang selalu support aku, bahkan lebih dari orang tua aku sendiri. Aku selalu merasa dia itu perfect dan akhirnya aku mendambakan kehidupan pernikahan yang bahagia sama dia. Dinda tampak sedih. Dinda tapi aku gak ngerti kenapa suamiku bisa berubah drastis setelah menikah. Tersenyum atau mungkin aku yang gak benar-benar mengenalnya dengan baik. Saka melihat Dinda tampak sedih dan tampak gak enak. Saka maaf, ya Din. Lebih baik kita bahas hal lain aja yang menyenangkan. Karena aku maunya kamu tertawa bersama aku, bukan malah jadi keingetan sama masalah. Dinda tersenyum mengiyakan. Cuktu 39. EXT. Rumah Ariana, malam tampak bikias jalan keluar sambil bawa bunga dari Saka. Pedro yang ada di luar lagi nonton bola lewat HP ngeliat Bias bawa bunga Saka. Pedro itu bunga mau dikemanain, ayang beb. Bias liatin Pedro lalu liatin bunga. Bias aku juga bingung nih, non Arin gak mau terima nih bunga. Apa dibuang aja kali ya? Pedro langsung mendekat ke Bias sambil menggeleng. Pedro jangan dong ayang beb, sayang bener bunga bagus gini dibuang. Mending buat ai aja, Bias malah makin bingung. Bias lah, emang kamu mau buat apaan Pedro bunganya? Pedro ketawa cengengesan. Pedro mau ai kirim buat istri-istri ai. Biar ai bagi dua gitu. Bias memandang Pedro heran. Bias ya LAYUU dong PEDROO, kamu pikir istrimu itu di mana? Bias menggeleng tidak percaya. Pedro tampak berpikir. Pedro bener juga ya, Bias lah iya, kecuali nih lo kirim fotonya aja gitu. Masih masuk akal, Pedro menjentikan jarinya dan mengambil bunga dari Bias dan mengeluarkan HP-nya. Pedro ayang beb memang jenius. Cuktu 40. EXT. Sebuah taman, malam not, tempat bisa disesuaikan. Di sebuah tempat yang bisa lihat langit, Coki dan Sisil berdiri bersandar di luar mobil, Sisil sambil nyemil jajanan yang udah mereka beli. Coki lo tahu gak ini tempat spesial yang sering gue datangin kalau lagi bete atau galau. Jeda gue bisa lama di sini cuma buat liatin langit aja.
Sisil menoleh ke Coki yang asyik liatin langit. Sisil, gue gak ngangka banget sih, kok lo bisa sentimental gini sih Cok. Gue kira nih Imege lo tuh, kalau lagi galau pergi ke klub terus minum-minum sampai mabok. Coki hanya tersenyum liatin langit. Sisil, tapi gue seneng sih karena bisa menemukan sisi lain dari lo yang selalu dipandang gak baik sama orang lain. Tiba-tiba, Sisil ngeliat ada bintang jatuh. Sisil langsung kayak rempong. Sisil, CHOCK itu bintang jatuh, cepetan makek awis dulu, buruan CHOCK iya, serius amat sih lo, emang minta apaan sih? Sisil tampak memejamkan mata dan berdoa. Sisil, gue pengen menemukan Prince Charming gue dan hidup bahagia tanpa drama. Sisil menoleh ke Coki dengan senyum. Coki merasa deg-degan melihat Sisil dan tiba-tiba gugup. Sisil, kalau elo apaan? Coki terdiam sebentar sambil memegang dadanya gugup. CHOCK gue berharap supaya cinta gue nanti diterima sama seseorang. Sisil kayak kaget mendengar Coki. SISL lo punya gebetan, Cok. Siapa orangnya? Ayo siapa, kasih tahu gue. Sisil menatap Coki gak sabar dan penasaran. Coki menatap balik Sisil dengan wajah serius. CHOCK lo orangnya, Sil. Cutu 41. INT. Cafe, malam. Dinda tersenyum sambil menatap Saka, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dinda, oh ya, Sak, tadi aku ketemu Dita. Maaf ya kalau nanti Dita salah paham lagi, soalnya tadi aku enggak bilang sama dia kalau aku mau ketemu sama kamu. Saka, enggak apa-apa Din. Kita memang kadang berlebihan, kayaknya hormon hamilnya lagi enggak stabil. Dinda kayak terbelalak kaget. Dinda, Dita hamil. Wah, selamat ya Saka, sebentar lagi kamu bakal jadi ayah. Pasti kamu happy banget ya. Saka hanya tersenyum tipis dan tampak biasa saja. Dinda yang melihat sikap biasa Saka jadi mengerutkan keningnya heran. Dinda, kok kamu gak excited gitu sih? Saka mengelak, enggak, aku seneng kok Dita hamil, cuman mungkin karena aku sekarang lagi ada masalah sana sini dan menggantung ragu mau cerita. Dinda jadi penasaran. Dinda, tadi aku udah cerita ke kamu dan lumayan cukup melegakan, jadi mungkin sekarang gantian kamu bisa cerita sama aku. Saka terdiam sejenak, dia terlihat masih ragu-ragu. Namun pada akhirnya dia pun cerita. Saka, aku tuh sebenarnya lagi mau cari pekerjaan karena nggak bisa lagi kerja di perusahaan keluarga Ariana. Saka gak cerita kalau dia dipecat. Dinda kayak mikir. Dinda, gimana kalau aku kenalin kamu ke seseorang? Saka tampak kebingungan. Cutu 42. EXT. Sebuah tempat, malam. Anjani dan Dante baru selesai meeting dengan salah satu klien mereka. Mereka terlihat saling berjabat tangan dan klien pun pergi dengan sopan. Anjani, ibu senang, kamu makin hari makin meningkat kemampuannya. Kamu juga sudah bisa membagi waktu dengan baik, antara Kusuma Group dan perusahaan kita sendiri. Dante, ya memang sudah semestinya saya melakukan semua itu. Anjani mengangguk-angguk kecil. SFX, panggilan masuk ke HP Anjani. Anjani terlihat mengecek HP-nya sejenak, lalu izin angkat teleponnya. Anjani, ibu angkat telepon dulu ya. Anjani lalu jalan menjauh untuk mengangkat telepon. Sementara Dante tampak melihat-lihat sekitarnya. Sampai akhirnya dia melihat iklan atau billboard cincin kawin. Dante terdiam sambil kembali mengingat ucapan Galvin. Insert flashes, Galvin yang bilang kalau untuk meyakinkan wanita dan menganggap kita serius itu hanya dengan melamarnya. Dante masih menatap lekat iklan itu sampai enggak sadar Anjani sudah kembali. Anjani mengamati Dante yang masih fokus melihat iklan itu. Anjani, kamu sedang berpikir untuk melamar seseorang. Cutu 43. EXT, rumah Ariana. Malam. Pedro udah pegang bunga yang Saka kasih untuk Ariana tadi. Dia terlihat seneng karena dapat ide. Pedro, makasih ya Ayang Beb udah kasih ide cemerlang, jadi Ai bisa buat video yang kayak di sosmed-sosmed gitu, yang kelihatan kayak kasih bunga langsung. Yes, iya. Pedro, ya udah Ayang Beb sekarang bantu Ai bikin videonya ya. Pedro kasih HP-nya ke Bias yang terlihat ogah-ogahan. Yes, udah sana gaya. Pedro bergaya sok cool sambil pegang bunganya, sesuaikan saja adegannya, sedangkan Bias rekam videonya tampak malas-malasan. Tiba-tiba Galvin muncul. GALVIN, kalian lagi apa? Pedro dan Bias langsung menoleh ke Bias. Pedro, Mas Galvin. Ini Mas Ai lagi buat video yang lagi tren itu loh Mas,
Ai pegang bunganya sendiri dan gaya kayak lagi kasih ke orang, dan di video nanti seolah-olah Ai kasih bunga itu langsung ke istri Ai. Galvin manggut-manggut. TALVIN kalau gitu jangan di situ rekam videonya, cahayanya kurang terang tuh, di sana aja. Galvin malah jadi asik ngarahin Pedro dan ikut terlibat ribet bareng Pedro Bikias. Paralel with 44, INTEXT. Rumah Ariana, malam Ariana terlihat keluar dari kamarnya. Dia terlihat heran karena suasana rumah yang sepi. Ariana kok sepi tumben, pada kemana ya Bias sama Pedro? OSGALVIN geser dikit deh ke sana. OS Pedro di sini ya mas. OSB iya sih, susah banget sih kamu dibilangin, geseran dikit ke sana. OSB iya salah, berarti ini yang salah bukan pencahayaannya tapi emang modelnya yang salah. OSGALVIN ketawa, hahaha. Ariana berhenti jalan, dia tampak memasang telinganya mendengarkan suara ramai dari luar. VO Ariana itu ramai apaan ya? Ariana lalu jalan menuju ke depan rumah. Pintu rumah terbuka, Ariana pun mengeceknya. Pov Ariana, tampak Pedro yang pegang bunga dan diambil videonya sama Bias, sementara Galvin di samping Bias mengarahkan gaya ke Pedro. Mereka kelihatan chaos banget tapi seru. Perlahan Ariana tersenyum geli. Pedro yang lihat Ariana ada di ambang pintu, memanggilnya. Pedro non, sini non. Ariana agak kaget namun akhirnya jalan mendekat dan bergabung. Pedro lalu dengan segera mengambil HP-nya dari Bias dan memberikannya ke Ariana. Pedro maaf ya, non, tapi kayaknya kalau non Arin yang ambil videonya lebih niat deh dibanding Ayang Beb. Ariana ketawa kecil, dan akhirnya ikut dalam kehebohan Pedro bikin video. Ariana dan Galvin ketawa-ketawa melihat tingkah Bias dan Pedro. Cuktu 45, EXT. Sebuah taman, malam Sisil menatap Coki lekat, speechless sama jawaban Coki. Coki pun menatap balik Sisil. Sisil lalu ketawa garing. Sisil lo pasti bercanda kan? Jeda sesaat kayaknya iya deh lo lagi bercanda, kan lo ini suka banget bercanda. Iya kan ya, namun Coki diam, masih menatap Sisil lekat dan dalam. Sisil yang tadinya ketawa jadi diam salting. Sisil Cok, lo, serius. Coki saat lo tadi minta gue buat make kawis, cuma itu satu-satunya keinginan yang terlintas di benak gue. Gue pengen seseorang di sebelah gue sekarang mau nerima pernyataan cinta gue. Dek Sisil kembali speechless. Cuktu 46, INT, Cafe, malam Saka yang bingung karena ucapan Dinda akhirnya bertanya. Saka maksud kamu mau ngenalin aku sama seseorang apa? Dinda tersenyum tulus. Dinda aku ada beberapa relasi, mantan pasienku, yang mungkin bisa bantu kamu mendapatkan pekerjaan. Saka segan enggak Din, enggak perlu kok. Kamu udah banyak banget bantuin aku jadi enggak enak hati. Dinda enggak apa-apa lagi, kamu juga udah banyak bantu aku salah satunya udah mau dengerin cerita aku, kamu juga kemarin udah sigap banget datang waktu aku butuh bantuan. Jadi sebagai terima kasih aku akan bantu kamu. Mau ya? Saka terdiam. Dia tersenyum kikuk dan enggak bisa nolak. Saka ya udah, makasih ya. Aku emang butuh banget kok bantuan kamu buat dapetin kerjaan. Dinda tersenyum hangat. Dia mengangguk dengan senang hati. Cuktu 47, EXT. Sebuah tempat, malam suasana jadi hening. Anjani memandang Dante enggak percaya dengan sikap diam Dante yang seolah mengiyakan pertanyaan dia. Anjani kamu harus benar-benar berpikir matang sebelum memutuskan untuk menikah, karena menikah itu seharusnya sekali seumur hidup. Dante yang tadinya diam jadi kesal karena merasa dinasehati. Dante ibu nggak perlu ikut campur, karena kalaupun nanti saya menikah, saya nggak perlu restu ibu, jadi nggak perlu repot-repot kasih saya nasihat. Anjani terdiam menatap tajam Dante. Cuktu 48, EXT. Rumah GALVIN, malam Riri jalan keluar dari rumahnya. Riri melihat mobil Galvin sudah ada di garasi. Dia pun menyipitkan matanya ke arah dalam mobil, tampak memastikan keberadaan Galvin di dalam mobil. VO, Riri kok Mas Galvin nggak ada di mobil? Sampai tiba-tiba Riri dengar rame-rame dari rumah Ariana. OSBI Yas kamu geseran sana, gayanya yang oke dong. OS Pedro iya, ini udah oke kan, udah ganteng. OS Ariana. GALVIN ketawa, Riri mengerutkan keningnya, lalu dia jalan sedikit untuk melihat ke rumah Ariana.
Pov Riri, tampak Galvin dan Ariana yang tertawa bahagia. Riri menatap lekat ke arah mereka berdua, mengabaikan kehadiran Bias dan Pedro yang juga ada di sana. Di matanya hanya ada Ariana dan Galvin yang lagi bahagia. Perlahan raut wajah Riri mengeras. Riri tampak emosi. "VO, Riri, apa kayak gini kehidupan Mas Galvin sama Ariana di masa depan nanti?" Cuttu 49. EXT. Sebuah taman, malam Sisil masih diam menatap enggak percaya ke arah Coki. Sedangkan Coki jadi ngerasa kikuk sendiri. Coki pun bersiap bangkit. "Coki ya udah, balik yuk, udah malam nanti kamu malah masuk angin lagi kelamaan di sini." Sisil masih duduk, masih merasa speechless dengan pengakuan Coki yang tiba-tiba. Coki yang melihat itu segera menarik tangan Sisil sampai Sisil terbangun dari duduknya. "Coki ayo, udah malam nih." Coki lalu jalan sambil narik tangan Sisil. Sampai akhirnya tiba-tiba Sisil menahan tubuhnya dari tarikan Coki. Sisil tunggu Coki pun seketika berhenti. Perlahan dia memutar tubuhnya untuk menghadap Sisil. Dan baru saja tubuh Coki menghadap Sisil, Sisil tiba-tiba memeluknya bikin Coki terkejut. "Sisil, tapi lo janji nggak bakal bikin gue sedih ya?" Coki yang kaget tiba-tiba dipeluk Sisil, jadi peluk balik. Dia tersenyum lembut. "Coki, iya, gue janji nggak akan biarin lo sedih. Kalaupun lo sampai sedih, gue nggak akan membiarkan lo sedih sendirian." Seketika Sisil langsung baper. Dia memperat pelukannya ke tubuh Coki. Cuttu 50. EXT. Cafe, malam Saka dan Dinda jalan keluar dari kafe. Mereka jalan sampai ke depan kafe Saka. "Aku antar ya, Din." Dinda langsung menggeleng. "Dinda, enggak usah Sak, aku naik taksi aja." "Enggak enak udah malam gini, enggak enak juga kalau nanti malah jadi omongan orang." Saka, "Oh, ya udah." "Jeda, sekali lagi makasih ya Din, kamu udah bantu aku cari kerjaan." "Dinda, orang belum dapat juga, baru mau aku kenalin." Saka, "Ya tetap aja, apa yang kamu lakuin itu sangat berarti dalam kondisi aku yang lagi kayak gini." Akhirnya Dinda tersenyum sambil mengangguk. "Dinda, oke, anytime. Nanti mungkin kita ketemuannya di rumah kamu aja biar enak dan Dita juga nggak mikir macam-macam." Saka, "Gampang deh, nanti kita atur." Dinda, Dita juga bisa ajak saudaranya ke rumah, jadi kita bisa ngumpul bareng." Saka terlihat bingung. "Saka, saudara? Saudara siapa?" Dinda ikut bingung. "Dinda, iya, saudara, mungkin. Soalnya tadi aku ketemu Dita lagi sama laki-laki, kayaknya akrab gitu." "Dia saudaranya kan?" Saka jadi heran. Dia tampak berpikir. Cuttu 51. EXT. Rumah Ariana, malam Pedro menghampiri Ariana dengan senang. Dia melihat video yang diambil Ariana. "Pedro, nah. Ini oke, emang beda kalau non Ariana yang pegang sama Ayang Beb." Dikias tersinggung. "Bias ye, udah bagus gue tadi mau pegangin, enggak ada bayarannya lagi." Bias mendengus ke arah Pedro. Lalu dia beralih ke Ariana. "Bias, Bibi masuk dulu ya non, udah malam Bibi mau beres-beres dulu di dalam." Bias lalu jalan masuk. Pedro ikut menyusul. Pedro Ayang Beb tungguin. Tinggallah Ariana dan Galvin sendiri. Mereka terlihat canggung. Sampai akhirnya Galvin buka suara. "Alvin, aku minta maaf ya, Rin. Kapan itu udah bikin masalah di kantor kamu. Aku nggak berpikir panjang saat lihat Saka dan malah jadi terprovokasi." "Ariana, iya, aku pikir juga begitu. Kamu seharusnya bisa lebih dewasa ya." "Alvin, iya, maaf. Ini memang salah aku." Ariana mengangguk memaafkan. "Ariana, aku juga minta maaf karena foto-foto yang diberikan Saka sebagai bukti di pengadilan secara enggak langsung menyeret kamu ke dalam masalah aku." "Alvin, enggak apa-apa Rin, sekarang kita jadi tahu sendiri level Saka kayak apa kan." Jeda. "Oh ya Rin, terus gimana soal?" Terputus Ariana, menyela Mbak Riri. Riri datang mendekat ke mereka. Galvin seketika langsung diam. Riri sudah ada di samping Galvin, dia menatap lurus Galvin. "Riri, kamu mau tanya apa ke Ariana, Mas?" "Tanya aja." Cuttu 52. INT. Cafe Jamais, malam Tommy dan Bona saling bisik-bisik sambil melirik kecil ke arah Yuna yang masih sibuk kerja. Bona berbisik, "Gimana nih, Cumi? Kafe masih rame." Yuna juga kayaknya belum kelihatan mau tutup kafe meskipun udah jamnya. "Mana Saka mau ke rumah lagi ya?" Tommy mengangguk mengiyakan omongan Bona. "Bona, kon inget ya,
jangan sampai Yuna tahu kita mau ketemu Saka, dia pasti ngamuk. Tommy iya, jeda apa kita balik duluan aja ya? Kan udah ada karyawan magang, kayaknya sih masih bisa lah mereka handle. Paling sejam lagi udah pada pulang. Bona kayak setuju. Bona iya juga ya, ya udah yuk. Mereka pun langsung buka celemeknya dan siap-siap balik. Pas mereka udah mau jalan pergi, tiba-tiba Yuna teriak, mau kemana kalian? Enggak lihat kalau kafe masih rame ya? Bona dan Tommy seketika terdiam, perlahan mereka balik badan dengan malas. Bona berbisik, gagal kabur deh kita. Cutu 53, EXT, kosan Bona Tommy, malam intercutwit 54, INT. Rumah Ariana, malam Saka udah sampai di kosan Tommy dan Bona tapi kosannya terlihat sepi. Saka mengintip ke dalam melalui celah jendela. VO, Saka kayaknya kosong. Apa mereka belum balik ya? Saka lalu mengambil HP-nya di saku celana dan segera menelepon Tommy. SFX, panggilan tersambung. Tuh kan, makin seru banget ceritanya. Gimana ya kelanjutannya? Para pendengar setia, jangan takut kita akan update terus ceritanya. Makanya pantengin terus channel ini ya gengs. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Salam.